Brothers, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pendekar yang ditakuti dunia, brutal dan tak tertandingi. Dia murka meratakan para master tingkat tinggi yang ingin menghabisinya. Tak ada seorang pun yang mampu menyentuhnya meski dikepung ribuan master. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 北宋元佑年间， Kisah berawal pada masa kerajaan dinasti Song. Setelah kematian sang kaisar, Ibu Suri yang usianya sudah tua menyerah tak bisa melanjutkan kepemimpinan. Sedangkan penerus kaisar bernama Zhou masih kecil belum mampu memerintah kekaisaran. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Hongji, Kaisar Liao, yang sudah lama ingin menguasai dinasti Song. Hongji mengerahkan pasukannya untuk menyerang dan menundukkan dinasti Song. Namun salah satu pendekar sakti bernama Qiu Peng tertinggal diam dengan brutal mengusir pasukan kerajaan Liao. Qiu Peng adalah petinggi sekte pengemis yang menguasai jurus 18 tapak naga. Tak lama muncul para anggota sekte menginfokan bahwa Qiu Peng diutus ketua untuk mengikuti turnamen bela diri di kuil Shaolin yang rutin diadakan setahun sekali, yang diikuti para pendekar tingkat tinggi dari penjuru negeri. 少林召开武林大会，辽军有变，我去到少林。 Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan pangeran muda kerajaan Dali bernama Duan Yu melarikan diri dari istana karena dipaksa untuk berlatih kungfu oleh ayah dan pamannya. Duan tak sengaja melihat para pendekar dari sekte pedang timur dan barat sedang bertarung dalam kompetisi. Pemenangnya akan dikirim ke istana Danau Pedang. Pertarungan seketika berhenti saat Duan ikut melihat dan mengacaukan suasana, hingga membuat ketua pedang timur bernama Jimu marah. Dan saat sedang dipukuli, muncul seorang gadis bernama Ling Er, putri ketua sekte lembah Wanji, menolong Duan menggunakan racun dari musang peliharaannya. 打你，你为什么不还手啊？ 师兄，哎，那师叔，师傅，师叔，死了，师叔，这。 Di markas besar sekte Shaolin, para pendekar tingkat tinggi sedang mengikuti turnamen bela diri, dan terlihat pendekar terkuat masih belum terkalahkan bernama Murong dari sekte Sarang Burung.雄还想来赐教？ Murong tak tertandingi, tak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Namun tiba-tiba Qiu Peng muncul menantangnya. "是我输了。"
子。 Para suhu sedang berkumpul membahas tentang kesaktian Qiu Peng yang kini tak tertandingi. Master Wang, ketua sekte pengemis, meminta saran untuk menjadikan Qiu Peng sebagai ketua sekte pengemis yang baru. 我王建通资质有限，乔峰天资过人，是让贤才是，为我丐帮威震天下，早就该当帮主才是。是如何看法？ 你既传他降龙18掌，既然汪施主早有决断，如此甚好。 Duan dan Ling Er yang sedang berjalan tak sengaja melihat asap beracun. Ling Er menduga perbuatan sekte Senong untuk melumpuhkan sekte pedang. Duan yang polos dan jujur ingin menghentikan permusuhan mereka. Dia pun mendatangi ketua sekte Senong bernama Xikong akan menjadi penengah mendamaikan mereka. Namun Duan malah ditangkap. 请了，在下段誉有礼，来向诸位劝解。要听说呀，贵帮与无量剑速回去，悬崖勒马。谁叫你来的？拿下！ Qiu Peng mengerahkan anggota sekte pengemis untuk menjaga keamanan perbatasan dari kerajaan Liao. Tak lama muncul Master Wang. Dia mengangkat Qiu Peng menjadi ketua sekte pengemis baru yang ke-9. 你对丐帮的感觉如何？我16岁就进丐帮了，至亲至密，无可取代。兄弟们待我如亲朋血脉。帮弟子乔峰跪下，谨代表历代帮主，丐帮第8代帮主汪建通法传于丐帮第9代弟子乔峰，丐帮就交给你了，就是丐帮第9代帮主， 定当不负众望。 Duan dan Ling Er akhirnya berhasil ditangkap. Xikong dan anak buahnya yang terkena racun musang mengancam untuk memberikan penawarnya. Namun Ling Er mengatakan hanya ayahnya yang memiliki penawarnya. Mereka punya waktu 7 hari sebelum racun musang menghabisinya. Xikong pun memberikan racun rumput kepada Duan yang akan berlaku sama 7 hari. Dia disuruh untuk menemui ayah Ling Er meminta penawar musang yang akan ditukar dengan Ling Er dan penawar racun rumput. 这断肠散7天之后发作，咱们看看到底是谁先死。事后肝肠寸断，痛不欲生。如果7天之内回不来， 快把我放开！钟姑娘，你就由我去吧。 Duan pun mulai bergerak, namun di perjalanan tak sengaja memasuki daerah terlarang sekte pedang hingga dia dikejar oleh 2 pendekar. Namun tiba-tiba dia terperosok jatuh ke jurang. Keesokan harinya Duan tersadar dan masih hidup. Kini dia berada di dasar tebing giok. Dia pun menyusuri tempat untuk mencari jalan keluar namun sia-sia. Malam harinya tiba-tiba Duan terperosok lagi memasuki sebuah gua. Dan setelah menyusuri lebih dalam lagi, Duan terkejut melihat sebuah patung dewi yang legendaris. Dewi pedang tak tertandingi di masa lalu bernama Qiu Sui. Dan di bawah patung terlihat tulisan harus bersujud 1000 kali. Duan yang polos melakukannya untuk menghormati dewi tersebut. Hingga akhirnya bantalnya robek yang ternyata berisi kitab kuno dari sekte Holy. 书记恪守千遍，每日茅屋有30，唯我逍遥派武功精要，供我驱策，终身无悔。一边让我去学逍遥派的武功，更积内力，再取敌命，北冥神功。神仙姐姐，您吩咐我凌波微步，也一定会用心练熟。 Master Wang mengumpulkan seluruh anggota dan petinggi sekte pengemis untuk meresmikan pengangkatan Qiu Peng sebagai ketua baru.乔峰，我们丐帮立下赫赫功劳，保家卫国，抗击胆于担当，对内友爱同门。乔峰，弟子在，他的分量，弟子明白。 乔峰，直吧！ 信念丐帮。 Keesokan harinya, Duan pamit akan pergi mencari jalan keluar karena masih ada tugas yang harus diselesaikan. Dan akhirnya dia berhasil keluar dari dasar tebing giok. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Duan tiba di sekte lembah Wanji. Namun pesan Ling Er, Duan harus merahasiakan identitasnya karena lembah Wanji bermusuhan dengan keluarga Duan. Tak lama istri ketua bernama Gang Bao muncul. Namun Duan yang jujur malah mengatakan identitasnya. Gang Bao terkejut yang ternyata masih kerabatnya. Dan tiba-tiba muncul ketua Wanji bernama Wan Chu marah. Ada keluarga Duan di rumah.
rumahnya. Dan Wan Chu lebih marah lagi sekaligus ketakutan saat Duan mengatakan bahwa dia putra Jing Chun, jenderal tertinggi kerajaan Dali. 我姓段，你要杀了我，动手！就是姓段，你小子也姓段。你爹爹是谁啊？爹爹的名讳嘛，上正下纯，段正淳。正是。你爹爹叫段正淳。我是怕。是胆小鬼啊！ Wan Chu dan Gan Bao yang tak bisa pergi menyelamatkan putrinya menyuruh Duan untuk meminta bantuan kepada ayahnya. Keesokan harinya Duan pun pergi dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang gadis bernama Wan Qing akan membantu menyelamatkan Ling Er karena Gan Bao adalah adik gurunya. Tak lama mereka pun tiba di sana dengan menyamar menjadi utusan sekte Ling Jiu bernama Tong Lao yang ditakuti Si Kong. 恭请童老司空玄恭迎圣使。小姑娘呢？带出来见我，还不会松绑？松。把那断肠散的解药。快走！ Ling Er akhirnya berhasil dibebaskan dan mendapatkan penawarnya. Namun tak lama mereka dihadang oleh sekelompok pendekar yang dendam kepada Wan Qing. Ling Er pergi karena cemburu. Duan ingin menolong Wan Qing. Keesokan harinya, saat Wan Qing dan Duan masih bersembunyi, tiba-tiba didatangi oleh Yu Cheng, pendekar ketiga sekte Nanhai, yang dikenal dengan 4 pendekar sesat. Dia murka karena Wan Qing telah menghabisi muridnya. Yu Cheng mengancam akan menghabisi Duan jika Wan Qing tak melepaskan cadarnya. Wan Qing yang memiliki peraturan ketat terpaksa akan memperlihatkan wajahnya kepada Duan, namun dengan syarat Duan harus menikahinya. Jika tidak, maka Duan harus mati. Setelah memperlihatkan wajahnya, Yu Cheng memaksa Duan untuk menjadi muridnya. Dan tiba-tiba sekelompok pendekar yang mengejar Wan Qing muncul kembali. 现在就是我徒弟的老婆，你们2个老太婆是来干什么的？这下还不赶滚！我们是过来捉拿这个小贱人的。我们走。你别我为师，我现在就把这个本领教给你。我的武功厉不厉害啊？你好好在这儿等我，哪儿都不要去。 Setelah lama Yu Cheng pergi, tiba-tiba dia muncul kembali, memaksa Duan untuk bersujud menjadi muridnya. Karena Duan menolak, Yu Cheng membawa Wan Qing untuk dijadikan sandera, sampai Duan bersedia menjadi muridnya. Dan tak lama muncul saudara perguruannya, pendekar kedua Nanhai bernama Ye Er. 老四怎么还不来啊？从万仇家找他，他要是不回来的话，你明明是老三，凭什么叫我三妹？想打架是不是？来呀，我随时奉陪。三妹，长得眼睛还挺漂亮的嘛。 Duan berhasil ditangkap dan dikurung oleh sekte pedang. Karena gabut, dia mulai mempelajari kitab kuno, ilmu kesaktian tingkat tinggi yang dapat menyerap kekuatan lawan. 随之海市，痛爱者12经之海，畏者水谷之海。人有4海，少商取人内力，有北冥天池之巨技。 Qiu Peng dan para pendekar dari penjuru negeri berkumpul, membahas tentang pertempuran dengan wilayah Liao yang semakin hari semakin brutal menyerang perbatasan. Setelah Qiu Peng memberikan arahan, mereka pun mulai menyerang. 夜袭辽营。 上！
Peng berhasil menangkap Pangeran Lugu, keponakan Kaisar Liao. Qiu Peng mencoba bernegosiasi untuk mundur dari perbatasan. Dan tak lama, Lugu dibawa ke hadapan Jenderal Han karena ada utusan Kaisar Liao yang datang untuk membawa Lugu. Dia mengancam akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang dinasti Song. Namun dengan mengejutkan, Lugu menghajarnya. Dia memutuskan akan mundur dari perbatasan. 我堂堂楚王，答应退兵，我自然算数，这就放我走。好，好。 Duan yang masih terus berlatih akhirnya menguasai setengah dari kitabnya. Dan akhirnya... Duan akhirnya berhasil melarikan diri. Dari yang awalnya polos tak bisa kungfu, menjadi pendekar dengan kesaktian tingkat tinggi. Namun saat akan pergi mencari Wan King, tak sengaja melihat musang peliharaannya Ling Er. Dan tiba-tiba dia digigit musang yang mengandung racun mematikan hingga lemah tak sadarkan diri. Malam harinya, Duan yang masih lemah tak bisa bergerak, melihat kodok merah beracun, menggigit musangnya hingga mati. Dan dengan mengejutkan, muncul kelabang memasuki mulutnya. Tak lama disusul dengan kodok merah memasuki juga. Kumplit sudah 3 racun mematikan bersatu dalam tubuhnya. 因为我杜永以毒攻毒反而解了雕毒。 Wan King masih ditahan oleh Yu Cheng dan saudaranya Yi Er. Namun tiba-tiba muncul 4 pendekar Dali diutus untuk menyelamatkan Duan. Yi Er melarikan diri tak mampu melawan mereka. Dan tak lama akhirnya Duan muncul, yang tak sengaja sembuh karena 3 racun mematikan bersatu saling bertentangan dalam tubuhnya. 兄弟，是凤鸣前来接你回去的，是巧吉。倒不是巧极了。莫姑娘，莫姑娘，你伤口好些了吗？我这么叫你好不好？爷爷太挂念公子，请公子速回府去。 Setelah menyelesaikan urusan perbatasan, Qiu Peng mendatangi Master Wang yang sakit keras akibat penyakit lamanya yang tak bisa disembuhkan. Sang tabib mengatakan bahwa usianya takkan lama lagi, dan benar saja tak lama sang master pun tewas. Malam harinya untuk melampiaskan kesedihan, Qiu Peng berlatih menggunakan tongkat pusaka sekte pengemis. Sebelum pergi ke istana Dali, Duan mendatangi kuil Yusu menemui ibunya bernama Bei Peng untuk membujuknya kembali ke Dali. Dan tak lama akhirnya mereka tiba di kerajaan Dali dengan disambut oleh ayahnya bernama Zheng Chun, jenderal tertinggi kerajaan Dali, saudaranya Kaisar. 爹，娘回来了。离家出走这么久，还害得你父叔叔。你这孩子，这位姑娘是？这位是穆婉清，穆姑娘。夫人，随我一同回府吧。来。
回府参见圣上。 Saat mereka sedang berbincang dengan kaisar, tiba-tiba Yu Cheng muncul berteriak mencari Duan yang sudah dianggap menjadi muridnya. 还不快退去！出来见我呀！你在哪儿呢？你是谁啊？爷，他硬要收我为徒。 Yu Cheng sangat marah ingin membawa Duan ke sekte Nanhai untuk menjadi penerusnya. Dengan tegas, Duan menolak karena sudah mempunyai seorang guru. Sontak saja membuat Yu Cheng semakin murka akan menghabisi gurunya dalam 3 jurus. Namun dengan mengejutkan, Duan menerima tantangannya. Jika berhasil menghindar dari 3 jurus, maka kebalikannya Yu Cheng harus memanggil Duan guru dan harus mematuhi semua perintahnya. Sontak saja membuat semua terkejut karena semua tahu bahwa Duan tak bisa bela diri. 3招之中你打我不倒，你必须拜我为徒。不说了，我当然答应了。 既如此，你动手吧。身是不可败的了。哼，不得远了，给你磕头了。 Semua terkejut tak menyangka melihat Duan yang tiba-tiba memiliki kesaktian tingkat tinggi hingga berhasil mengalahkan Yu Cheng, pendekar sesat yang terkenal kejam. Dan tiba-tiba kaisar memanggilnya penasaran dari mana kesaktian yang Duan dapatkan. Duan pun menceritakan semuanya. 从何处学来的？ 禀伯父，无意间顶撞了无量山的弟子。 山洞。 是发现了一个上面会有步法的聚会的步伐，似与易经八卦相对。起来吧，隐藏着一门上乘的内，再走2步给我看看。好极了，好极了，你这个步子呀，确实天下无双。谢谢伯父。皇后，我们回宫吧。恭送伯父伯母。 Malam harinya saat mereka makan bersama, Wan Qing tersengaja melihat tanda di lengan Bei Peng yang ternyata musuh besar gurunya yang harus dihabisi. 你叫刀白凤，是不是？你是怎么知道的？以前是软编的，是不是？老妹，大郎，吃解药来。解药。是王娘。来。李王妃，小王爷脉搏均匀有力。 Setelah mengobati Duan, Bei Peng meminta penjelasan kepada Wan Qing mengapa ingin menghabisinya. Dia pun menjelaskan bahwa dia diutus gurunya untuk menghabisi 2 orang, yaitu Bei Peng dan Wang Er yang berada di Suzhou. Setelah dijelaskan, Bei Peng memutuskan untuk pergi karena sangat marah kepada suaminya, yang ternyata guru Wang Qing bernama Hong Mian, mantan kekasih Zheng Chun. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata Wang Qing putri kandungnya dari Hong Mian, yang berarti Duan adalah kakak kandung Wan Qing dari beda ibu. 真像啊，真像这般脾气。胡说八道什么？我罗青烟长，你怎的也会？是我教你师傅的，我对不起你师傅。那你师傅跟你提过？是他把我捡回去，被爹娘遗弃的孤儿。师傅的真实姓名叫秦红棉。我跟段郎定下婚约，绝技不能嫁给玉儿。为什么？因为玉儿是你的亲哥哥。 我是你的亲爹，你的师傅其实是你的亲娘。我不信。 Dan tiba-tiba Hong Mian muncul. Saat akan membawa Wan Qing pergi, Zheng Chun menawarkan untuk tinggal bersamanya. Namun Hong Mian ingin Zheng Chun yang pergi bersamanya meninggalkan istana. Akhirnya Zheng Chun bersedia. Namun tak lama muncul Gang Bao, adik perguruan Hong Mian, yang sama pernah menyukai Zheng Chun. Dan tiba-tiba Yu Cheng beserta 2 pendekar sesat muncul menahan Duan. 让你们的人快撤了！ 我老大到万金谷去杀了去吧！
Jengchun terpaksa menahan mereka berdua karena ternyata 3 pendekar sesat diutus oleh tuannya yang berada di lembah Wanji. Tak lama muncul Kaisar. Dia sangat marah karena Duan satu-satunya pewaris kerajaan Dali. Kaisar akan ikut turun tangan untuk menyelamatkan Duan. 由他的父母和伯父前去搭救，子孙既然落入他人之手，二位，请便吧。 Wan King putus asa dan stres, tak percaya orang yang dia cintai adalah kakak kandungnya sendiri. Dia pun memutuskan akan mengakhirinya. Namun tiba-tiba 是谁？你在跟我说话吗？我穆婉清，天不怕地不怕。你胆敢胡言乱语，小心我杀了你！ Yang menyelamatkan Wan King adalah pendekar hantu bernama Yan King. Dia membawanya untuk menemui Duan yang sedang dikurung. Yan King sengaja menyatukan mereka berdua agar terjadi hubungan terlarang untuk menghancurkan nama baik kerajaan Dali dan pewarisnya. Tak lama Yan King memberinya makanan yang sudah dicampuri dengan obat birahi. Dan tak lama akhirnya obatnya bereaksi yang membuat mereka berdua susah untuk mengendalikannya. 你干什么？你可是我的亲哥哥！饭菜里有毒，好像着了人家的道。 Kaisar dan Jengchun membawa pasukannya untuk mencari Duan, dan tak lama mereka tiba di istana sekte Wanji dengan disambut oleh Wan Chu dan Hong Mian. Saat mereka sedang bertarung, Kaisar memerintahkan pasukannya untuk menyusuri mencari keberadaan Duan. Lalu Kaisar mencarinya keluar wilayah istana, dan tiba-tiba 4 pengawal Dali diserang 2 pendekar sesat. Kaisar akhirnya berhasil menemukan tempat Duan ditahan. Namun tiba-tiba muncul pendekar hantu. Ternyata dialah yang telah mengutus pendekar sesat menculik Duan, bukan perbuatan Wan Chu dari sekte Wanji. Kaisar terkejut, ternyata pendekar hantu adalah mantan putra mahkota, yang berarti kakaknya Kaisar. Dia dinyatakan hilang dan tewas puluhan tahun yang lalu. Yan King murka karena merasa tahtanya telah direbut. Kaisar pun memberi hormat dan meminta baik-baik untuk melepaskan Duan. Dia akan membebaskannya dengan syarat harus memberikan tata kerajaan kepadanya. Tak ada pilihan lain, Kaisar harus menghadapinya.